Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Udah join semua ya? Oke. Nah, kalau sudah saya mulai aja nih. Jadi pada kesempatan hari ini akan saya akan ulangin untuk create API-nya menggunakan .NET Core. Nah, sebenarnya materinya itu saya bagi menjadi dua. Eh, saya share screen dulu. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan overview API. Ini untuk pengenalan aja. Jadi uh, nanti frekuensi kita sama pada saat kita bicara mengenai API gitu ya. Nah, isinya ya kita akan sedikit intro apa itu API, bagaimana cara kerjanya, manfaatnya API itu apa, contoh penggunaannya di kehidupan sehari-hari itu apa, aplikasi mana yang teman-teman biasanya sekarang sudah gunakan dan itu menggunakan API itu apa aja contohnya. Lalu yang terakhir terkait dengan overview itu adalah web API itu sendiri. Karena API sama web API itu sedikit berbeda gitu ya. Terus yang kedua ada practice. Practice-nya nanti kalau waktunya cukup, saya akan demokan gimana caranya untuk create API. Lalu nanti kita lanjutkan dengan kita akan create new application dulu. Kalau waktunya masih ada, kan 30 menit nih, waktunya masih ada, saya akan lanjutkan dengan create untuk uh, buat satu API katakanlah untuk customer gitu ya, yang sederhana aja. Nah, nanti kita akan bikin projectnya, lalu bikin modelsnya, bikin controllernya, dan yang terakhir kita bisa tes. Gitu. Nah, kita mulai dari overview-nya dulu, apa itu API. API sendiri adalah Application Programming Interface, di mana API berperan sebagai penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Dan API ini bisa diakses baik dari lokal ataupun dari remote. Remote ini artinya aplikasi lain bisa mengakses API yang lain. Jadi dia sebenarnya adalah interface sendiri gitu ya. Lalu sebenarnya API ini isinya apa sih? Isinya adalah fungsi operasi sebenarnya. Kalau misalkan tadi contohnya adalah customer, jadi customer itu ada fungsi untuk melakukan penambahan customer. Lalu ada fungsi untuk melakukan update, ada fungsi untuk melakukan delete. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang basicnya dari web developer pasti sudah sangat mudah sekali karena dulu kita membuat website itu yang pertama menggunakan struktural programming dulu, terus yang kedua ada object oriented, yang ketiga kita ada MVC gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dulu pakai MVC juga bisa. Nggak harus API itu juga bisa. Kita menggunakan model view controller langsung itu juga bisa. Hanya saja dengan menggunakan API ini aplikasi itu akan lebih fleksibel. API kita ini akan lebih fleksibel, bisa kita gunakan untuk private atau kita kalau katakanlah departemen lain memerlukan informasi yang kita produce dari API ini, kita bisa sharing API-nya langsung gitu. Jadi aksesnya dia hanya read aja gitu. Nah seperti itu. Jadi itulah untuk kurang lebih intro dari API-nya. Nah cara kerjanya yang pertama adalah dari cara kerja konsep klien dan server. Nah, klien dari kliennya sendiri nanti kliennya akan request informasi. Nah, ini akan di-capture oleh API. Nah, API-nya akan merequest ke server penyedia informasi tersebut. Nah, nanti servernya akan memberikan respons. Nah, responsnya ini akan di-capture oleh API-nya dan akan dikirimkan kembali ke klien yang mengakses, yang meminta informasi tersebut. Nah, jadi tahapannya ya ada 4 ini sesuai bagian ini sangat sederhana sekali. Kalau dulu kita punya bagian namanya client server itu ada request, lalu kita ada response. Nah, kalau ini nggak ada request, di capture sama API, API meneruskan ke meminta informasinya ke server dulu, lalu server ini akan memberikan respons ke API, API-nya meneruskan ke klien. Jadi ini ya inilah yang disebut dengan interface gitu ya. Nah, lalu apa manfaat daripada API? Nah, manfaatnya adalah yang pertama mempermudah bagi developer untuk melakukan pembuatan aplikasi.
Terus yang kedua adalah meringankan beban server untuk aplikasi tersebut. Nah, karena dengan adanya API, misalkan kita perlu satu informasi gitu ya, kita bisa akses ke penyedia informasi tersebut yang dimana informasinya itu tidak ada di server kita gitu. Jadi kita bisa minta ke API yang lain informasi tersebut dan kita nggak harus simpan gitu. Jadi API kita coba fungsinya cukup memanggil aja gitu, itu bisa. Nah, ini contoh penggunaan API. Yang pertama adalah contoh yang teman-teman biasa gunakan pagi kalau sebelum berangkat bekerja, yaitu aplikasi Gojek. Nah, di situ ada API Google Map API. Nah, Google Map-nya itu tentunya kalau tidak ada Google Map, ya Gojek harus buat aplikasi sendiri untuk aplikasi map sendiri gitu ya. Nah, ini karena Google sudah menyediakan, jadi dia consume map-nya dari Google, nah digunakan untuk aplikasi Gojek. Terus yang kedua adalah tiketing. Tiketing ini biasanya maskapai atau airlines itu menyediakan price, lalu schedule gitu ya. Nah, dengan adanya API untuk travel-travel yang menyediakan penjualan tiket gitu, dia tidak perlu melakukan telepon langsung ke maskapai, tapi dia bisa dengan cara mengakses API maskapai tersebut, menampilkan harganya dan mungkin sedikit memarkup berapa persen gitu ya untuk marginnya atau fee adminnya. Nah, nanti setelah itu disajikan ke user untuk disajikan ke klien untuk melakukan booking tiketnya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah apa itu web API? Kalau tadi API itu dia adalah sebuah interface. Nah, web API sendiri ini adalah API yang diakses melalui HTTP atau protokol HTTP. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, API harus melakukan request ke penyedia informasi. Nah, di sini kata kuncinya apa sih? Request gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai request, nah HTTP ini mempunyai beberapa request method. Nah, metode yang pertama adalah GET. Nah, GET itu sendiri fungsinya adalah API ini untuk menerima informasi atau meminta informasi lah sebenarnya. Lalu yang kedua adalah head. Head ini untuk sama seperti GET, hanya saja dia tidak ada respon di bodinya. Lalu ada post. Post di sini digunakan untuk mengirimkan informasi ya, atau kalau kita biasa bicara mengenai CRUD atau create update delete itu untuk menambahkan data. Lalu selanjutnya di sini ada put. Put ini digunakan fungsinya sama seperti update, jadi kita bisa update data sesuai, mungkin kalau misalkan kita bicara mengenai customer, kita bisa update mengenai customer, tapi untuk keseluruhan data, nggak cuma di satu customer beberapa kolom saja. Misalkan dalam customer ada 5 informasi, customer name, lalu address, ada phone number, ada job, lalu mungkin jenis kelamin gitu ya. Nah, itu nanti semuanya akan terupdate, akan ke-replace dengan informasi yang baru. Nggak sebagian saja seperti itu. Lalu ada delete. Delete ini sesuai dengan termnya ya, untuk menghapus. Selanjutnya ada patch. Patch ini kita bisa melakukan update untuk partial update. Jadi beberapa kolom saja, katakanlah seperti itu. Yang terakhir adalah option. Option ini digunakan untuk mendeskripsikan opsi yang tersedia pada komunikasi tersebut, seperti itu. Nah, ini kurang lebih. Nah, yang selanjutnya mudah-mudahan menjelaskan ya tadi. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke demonya dulu.